Apa itu array? Lu semua yang nonton video ini pasti bingung waktu pertama kali ketemu sama yang namanya array. Jarang banget orang yang ketemu pertamaan array dia bilang pada dirinya sendiri, wah, gua ngerti banget sama yang namanya array. Atau dia langsung berbangga hati dan bilang ke teman-temannya, gua paham sama array. Lu semua kalau mau belajar array sama gua jarang banget. Saya juga lama buat ngerti itu. Jadi di luar sana, array itu diartikan seperti ini. Array adalah tipe struktur data yang dapat menyimpan lebih dari satu variabel atau data dengan tipe data yang sama. Nah, apa tuh maksudnya variabel? Apa maksudnya tipe data? Nah, buat yang belum paham atau masih ngawang-ngawang, coba cari di playlist Java Basic di channel ini. Ada tipe data dan variabel pada Java, jadi sebenarnya hampir sama semua, bisa belajar dari situ. Oke, kita lanjut penjelasan tentang artinya ini nih. Jadi contohnya array itu, kan array itu adalah sebuah objek yang dapat menampung banyak variabel. Jadi dia bisa menampung banyak variabel. Ini variabel ya, atau data ya, yang bisa ditampung. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalkan kalau di dunia nyata, array itu adalah toples. Jadi data yang ditampung itu bisa jadi coklat. Ini coklat ya. Jadi si array tadi itu nampung coklat. Nah, toples ini khusus coklat, nggak boleh dimasukin yang lain. Jadi ketika emak kita memasukin rengginang, mak lu mau masukin rengginang sini, si toples ini bakal nolak, dia nggak mau, jangan katanya kan, karena ini rengginang. Nah di sini dia ini cuma khusus buat coklat. Nah ini nih si array ini dia nggak bisa nyimpen dengan tipe yang berbeda. Jadi kalau misalkan di dalamnya ini coklat, ya coklat aja. Mau coklat itu rasa stroberi, mau coklat itu ada isinya kacang, coklat itu isinya ada kismis, terus ada apa ya, anggur misalkan, apapun ya pokoknya yang penting coklat di dalam sini. Ketika lo masukin rengginang dia nggak bisa. Tapi ada bahasa lain yang bisa masukin rengginang ke dalam toples. Jadi namanya itu JavaScript ya. Jadi JavaScript itu bukan Java loh. Java sama JavaScript itu beda ya. Jadi kalau misalkan JavaScript itu array-nya itu, kalau misalkan nih, contohnya kalau di JavaScript itu, misalkan ada kaleng monde ya, kaleng biskuit monde yang bagus itu, di dalamnya ini ada biskuit monde yang enak itulah, kan harganya mahal lah ya. Nah sebenarnya isinya ini, si biskuit monde ini nggak mahal-mahal amat, dia cuman 15.000 kalau mau ngisi ulangnya. Tapi karena mak kita terlalu kreatif, dimasukin rengginang ke dalam sini. Nah, ternyata di dalam sini bukan cuman isinya itu bukan cuman biskuit monde doang, ada kerupuk, ada emping, ada campur-campur, termasuk rengginang masuk sini. Dia masuk. Nah, itu JavaScript. Array di JavaScript itu beda banget sama di bahasa pemrograman lain. Jadi kayak di Pascal sama Java itu dia nggak bisa nerima rengginang ke dalam coklat. Nah, kalau di sini bisa, kalau di JavaScript. Nah, lain kali kalau ada kesempatan saya bakal bahas tentang itu sih. Kira-kira gitu teman-teman kalau di dunia nyata nih barang. Nah, sekarang macam-macam array. Array aja bisa macam-macam ya. Hati-hati loh, ini macam-macam deh nih. Nah, array itu ada array biasa, jadi array aja atau larik ya, array biasa lah pokoknya, dia cuma satu baris biasanya. Terus yang kedua ada multidimensional array atau metrik. Nah, array biasa ini tuh cara deklarasinya kayak gini. Integer, terus kotak nih, kurung kotak, terus nama variabelnya, array angka, spasi sama dengan, spasi. Nah, ini caranya nulis array di Java ya. Di Java, jangan disamain di Java sama bahasa lain. Rata-rata sih kayak gini ya. Tapi ada yang pakai kotak. Dan mulainya juga nggak dari nol. Kalau ini mulainya dari nol. Jadi kalau teman-teman pernah
nonton video saya sebelumnya tentang bermain dengan variabel, itu sama aja. Nah, array itu dia cuma bisa nyimpen satu tipe data. Jadi kalau integer, dia integer aja dalamnya nih. 3, 2, 4, 5. Dia nggak bisa. Mau dimasukin deva ke sini, ntar dia error gitu. Kayak rengginang gitu. Jadi, di dalam sini, cara kita mau ngambil array itu dengan cara ngitung. Nah, ngitungnya itu beda sama ngitung biasa. Kita di sini punya yang namanya indeks. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil mau ngambil angka 3, ini kita manggilnya pakai indeks 0. Jadi array angka, terus kurung kotak dalamnya indeks 0. Terus begitu juga seterusnya. Ini 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau elemennya ya ini elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dia length, dia bakal 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena elemennya 6. Dia total elemen. Tapi kalau misalkan dia ngomongin indeks, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Oke. Nah, sekarang yang string. Yang string ini kayak gini dia. Jadi mulai dari tipe datanya, terus kotak, dia mendeklarasikan kalau ini adalah array. Terus nama variabelnya array string, dan ini isinya sama dengan isinya ada Deva, Nanda, Pras, Eko, Yanto gitu kan. Nah, ini contohnya, ini mereka ini berusaha merebut. Jadi sudah dibatasin di sini. Sekarang multidimensional array atau matrix. Nah, ini ada integer, terus kalau multidimensional array itu dia pakai kurung kotaknya 2 kali ya, karena ini indeksnya buat ke bawah, terus yang ini buat ke kanan. Maksudnya gimana sih? Jadi ini nih buat ngedeklarasiin indeks ke bawah sini nih, ada berapa baris dia ke bawah. Nah, kalau yang ini buat ke kanan, kolom sini. Nah, nanti kita coba langsung di codingnya. Terus sekarang di sini ada string array juga, dia multidimensional juga, jadi bisa nyimpan kayak gini. Kenapa sih kayak gini? Kenapa nggak gini aja gitu? Kenapa harus kayak gini gitu? Ya memang gunanya beda sih. Gunanya beda. Kalau memang mau nyimpen satu, misalkan ini buat nama satu kelas gitu kan, bisa disimpan satu baris gini. Tapi kalau ada 2 kayak gini kan, yang ini bisa kelas A, yang atas, yang bawah bisa kelas B gitu. Karena bedain tuh. Nah, jadi ini ada kurung kurawal, terus di dalam kurung kurawal tuh ada kurung kurawal lagi, terus objek array-nya, terus ditutup kurung kurawal, baru dikomain. Nah, kita anggap aja ini kelas A, ini kelas B. Nah, nanti kita belajar itu. Oke, sekarang kita langsung ke codingnya. Nah, ini adalah array string. Cara kita buat ngambilnya, ingat kata saya tadi kita pakai indeks. Ini adalah elemen 1, elemen 2, sama elemen 3. Jadi, kalau misalkan kita mau ngambil banyaknya data, itu kita pakai elemen. Jadi, misalkan ini. System.out.println nama.length. Nah, Java latihan Java, teman-teman kalau mau pakai NetBeans tinggal pencet-pencet aja nggak apa-apa, tapi isinya sama kok. Java latihan 3 nih, 1, 2, 3, karena isinya memang 3. Tapi kalau kita mau ngerubah si Yanto ini jadi Pras gitu misalkan, ini kita ambil dulu ya. Nah, sekarang kita mau nyoba ngambil data dulu. Kita mau ngambil datanya si Yanto ini nih, karena dia ini udah mulai mengganggu sekali gitu. Nama, terus pakai kurung kotak, di dalamnya kita kasih 3. Nah, karena kan 3 nih katanya nih, 3 lah itu mah. Kalau di Java nggak bisa. Tuh, dia error, index out of bound 3, nggak bisa. Tapi kalau 2, nah, Yanto keluar 3, ini length ini ya, saya hapus dulu. Nah, Yanto. Nah, gimana kalau kita mau ngambil Deva? Nah, kalau mau ngambil Deva, kita coba pakai 1 nih. Kalau 1 yang keluar tuh bukan Deva.
yang keluar itu Nanda. Nah, Deva ini kita bisa ngambilnya kalau mulainya dari 0. Jadi memang yang utama gitu, yang pertama. Indeksnya 0. Kan 1. Deva. Nah, gimana caranya kalau kita mau ngerubah si Yanto ini? Misalkan di sini kita coba lagi ya, nama 2, kita mau ngambil nama si Yanto. Nah, Yanto. Terus di bawahnya saya bakal ganti. Cara ngegantinya kayak gini. Jadi kita tulis nama variabelnya. Nama variabelnya adalah nama. Terus indeks berapa yang mau dirubah? Karena Yanto mau dirubah jadi 0, 1, 2. Kita ganti 2 sama dengan, misalkan kita ganti jadi pras. Oke. Terus kita sistem out printer lagi di bawah sini. Yanto pras. Yanto pras. Yanto pras. Sebenarnya si Yanto ini ketika udah diganti sama pras, dia udah nggak ada lagi, dia udah dilupain. Jadi gini cara ngeganti isi di dalam array. Nah, terus kalau mau nambahin gimana? Nah, misalkan ini saya print semua dulu ya. Saya mau print pakai for i 0 i kurang dari nama .length terus i plus plus. Nah, di sini saya mau masukin i. Nama ini yang 2 ini kita ganti jadi i. Oke. Nah, Deva, Nanda, sama Yanto. Kita mau nambahin pras nih. Jadi Yanto ini ternyata kembali lagi dan menggantikan pras. Pras tiba-tiba menghilang. Sekarang pras mau ditambahin lagi. Jadi kita tuh nggak bisa nambahin, tahu-tahu kita nambahin gini. Nama kan ini tadi 0, 1, 2, ya kan? Terus kita tambahin jadi 3 sama dengan pras gitu. Iya, bakal error, katanya index out of bounds. Kenapa? Karena si nama ini tadi udah dibuat objeknya tuh cuma 3, indeksnya itu cuma 2, 0, 1, 2. Nah, si pras ini ketika dimasukin ke indeks ketiga dia nggak ada, karena emang nggak ada gitu. Nggak ada, gimana dong? Nah, kalau gitu, kalau kita mau nambahin 1, berarti kita harus bikin variabel baru. Ini tricky banget. Jadi gini, misalkan kita harus buat array baru di sini, namanya string nama. Ini pakai kotak. String, misalkan nama sama dengan new string. Terus kita harus ngambil ini nih, jumlahnya nih, nama .length plus 1. Jadi dia bakal bikin 4 objek. Nah, kalau nggak percaya gini, saya bakal system out println si nama-nama ini jumlahnya berapa, terus nama ini jumlahnya berapa. Nah, nama ini .length, kita mau ngeliat berapa elemen. Jadi kalau length ini total elemennya bakal dikasih tahu. .length, nama yang bawah nama. Oke. Oh ini, hapus dulu, nggak ganggu aja pras. Java latihan tuh 3, 4, nama-nama udah 4. Nah, sekarang yang harus kita lakuin adalah gimana caranya kita nambahin si data ini. Kita masukin Deva, Nanda, sama Yanto ini ke dalam sini, ke dalam nama-nama ini. Jadi di dalam sini ini udah bukan sistem out println lagi, tapi kita ganti jadi nama i sama dengan nama i. Oke. Setelah ditambahin, dimasukin semua namanya ke dalam situ, terus baru kita tambahin
nama terus nama dot length plus 1 sama dengan pras. Ribet ya, iya. Mau nambahin nama pras aja ribet. Array itu kayak gini tuh. Nah, baru saya iniin lagi system out println system dot out dot println nama i. Ini diganti dulu jadi nama-nama, terus ini benar, ini nama-nama. Kita coba dulu. Nama-nama, ini kurang titik koma, I'm sorry. Index out of bound 3 katanya. Di latihan Java 11. Nah ini. Nama-nama i. Berarti nggak bisa kayak gini. Ini harus kita masukin ke dalamnya. If i kurang dari nama dot length, ini sama dengan ya, nama dot length else. Nah, jadi kalau misalkan nama si ini masih di bawah 3, dia bakal masukin nama-nama ini, terus kalau enggak dia jadi pras. Array index out of bound yang 14. 4 nama dot length. Oh enggak, ini enggak ada plus satunya. Nah, Eva Nanda Yanto Pras, dia baru bisa ditambahin, tapi itu masih di nama-nama. Namanya masih seperti semula. Jadi nama, kalau misalkan saya tambahin, ini array yang kedua ya, ini adalah nama-nama, jadi ini sebagai tanda aja. Nah, terus ini adalah nama. Nah, tuh, yang nama-nama dia udah ada Deva, Nanda, Yanto, Pras. Nah, di sini di nama itu baru Deva, Nanda, Yanto. Nah, gimana caranya kalau misalkan nama ini yang mau kita tambahin, kan tadi ini yang mau tambahin. Caranya kayak gini, Kak. Caranya adalah dengan nama sama dengan nama. Jadi langsung di-insert aja bulat-bulat tuh ke sana. Bulat-bulat ya. Bulat. Java latihan. Nah, tuh baru dia sama. Jadi susah banget mau nambahin data aja nih. Emang array itu begitu. Ini baru array satu dimensi ya. Nah, terus ada lagi namanya searching. Misalkan nih, kita mau nyari si Deva ini ada di urutan keberapa, atau kita tambahin dulu deh 1 pras. Kita mau ngambil si pras ini urutan keberapa. Kalau ngeliat gini kan gampang ya, 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus pakai for in i sama dengan i 0, i kurang dari nama dot length, terus i plus. Dia if nama i dot equals. Nah, equals bukan sama dengan loh. Kalau di Java itu kalau string pakainya equals pras. Iya. System out dot println pras ada pada index plus i. Nah, jadi kelihatan ya si prasnya ada di urutan berapa. Jadi kalau misalkan ada tugas buat nyari dia itu ada di indeks berapa tuh kayak gini.
Java latihan Java latihan. Nah, Pras ada di indeks 3. Ini kalau Pras ya. Terus coba kalau Yanto. Kok Pras lagi sih? Yanto dong. Yanto ada pada indeks 2 katanya. Nah, kalau nggak kita bikin jadi variabel aja biar enak. Nah, ini gunanya variabel nih. String cari sama dengan misalkan Yanto. Terus di sini saya masukin yang dicari namanya Yanto. Terus kita tinggal tambahin cari plus. Nah. Yanto ada pada indeks 2. Coba kalau misalkan kita ganti jadi Deva. Kita coba. Deva ada pada indeks 0. Ya. Yang utama, Den. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke, silakan dicoba.